Come sembra se siamo
Dan ini potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dalam mata pelajaran IPS. Ya, coba yang belum menyalakan kameranya, kamera dinyalakan dan duduk yang rapi. Alisa, Atala, yang lain belum dinyalakan, coba dinyalakan kameranya. Oke. Ini kelas 8 ya. Coba kelas 8 lalu ulangan harian ya. Gimana ulangan hariannya? Soalnya susah-susah nggak? Lalu pembahasannya itu mobilitas sosial ya. Ya, mobilitas sosial. Padahal itu semua sudah dibahas ya di Zoom, Ibu ambil di materi yang share di classroom. Ini masih banyak yang nilainya dibahas standar. Nggak pada belajar ya. Nanti ada beberapa yang remedial ya, soalnya nilainya tidak mencapai. Ya. Nah, minggu lalu pembahasan kita mengenai mobilitas sosial. Masih ada yang ingat? Mobilitas sosial, mobilitas. Itu mobilitas sosial. Ya. Pergeseran strata. Perpindahan. Ya. Bahkan berasal dari kata mobil. Ya. Kemudian untuk materi mobilitas kita sudah selesaikan minggu lalu. Kemudian untuk hari ini kita lanjut ke pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang pernah dengar kata pluralitas? Perhatikan pengertian pluralitas. Apa itu pluralitas? Nah, pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya berasal dari kata plural yang berasal dari bahasa Inggris artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Ya, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat. Jadi di kelas ini tentunya banyak suku ya, budaya. Saya yakin di kelas ini pasti berbeda-beda. Ada yang berbeda sukunya, ada yang berbeda agamanya, orang tuanya, ya. Itu merupakan bagian dari pluralitas masyarakat. Nah, perhatikan, selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yaitu multikultural.
Ya, multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Ya, masyarakat multikultural memiliki lebih dari dua kebudayaan. Jadi kita orang Indonesia ini memiliki banyak kultur, banyak kebudayaan, ya, banyak perbedaan. Ya. Coba suara ibu jelas nggak? Suara ibu jelas nggak? Ulang. Jelas ya. Nah, itu tadi ya, masyarakat multikultural adalah masyarakat memiliki lebih dari kebudayaan atau lebih. Ya, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini terdapat banyak eh, suku bangsa, ya, bahasa, kemudian agama, ya, itu bagian dari pluralitas, ya, pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian terdapat penyebabnya mengapa di Indonesia itu terdapat banyak atau sangat beragam, ya, ada agamanya, kemudian suku bangsanya, kemudian rumah adatnya. Nah, penyebabnya yang pertama itu letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang seperti kita ketahui ya, bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Terdapat banyak pulau-pulau yang terpisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Ini mempengaruhi keberagaman tersebut. Kemudian perbedaan kondisi alam dan iklim. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan. Nah, coba Ibu tanya di sini eh, ada dari Jawa, orang Jawa, maksudnya suku suku Jawa. Kemudian ada Betawi, kemudian ada Sunda, ya. Nah, itu bagian dari pluralitas. Dan agamanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, atau Buddha, ya. Nah, kemudian kenapa sih bisa seperti ini? Nah, ini penyebabnya, ya. Nah, dalam pluralitas ini, dalam pembahasan kita ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai perbedaan agama, ya. Ada 6 agama di Indonesia, ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam. Ini kelihatan kan slide-nya? Kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan kan di situ? Nah, untuk ini ada 6 agama di Indonesia, ya. Yang pertama ada agama Islam. Siapa yang agama Islam di sini? Oke. Nah, agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Dan tempat ibadahnya apa? Mas, kalau ada yang tidak tahu ya, tempat ibadah agama Islam itu masjid. Kemudian hari besar agama Islam ada Idul Fitri, kemudian Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah, ya. Kemudian ada lagi sebenarnya hari Jumat.
Jumat itu dikatakan juga sebagai hari besar ya umat Islam karena pada hari Jumat itu diadakan sholat Jumat bagi kaum laki-laki ya. Nah, hari besar karena pada hari Jumat itu istimewa karena tidak ada hari-hari libur lainnya ya diadakan sholat berjamaah di masjid selain sholat lima waktu. Kemudian ada agama Kristen Protestan. Siapa di sini ada yang agama Kristen nggak? Ya, nah, kitab suci Kristen Protestan adalah Injil. Kemudian tempat ibadahnya gereja. Hari besar agama Kristen ada Natal, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, dan hari Paskah. Ada lagi nggak coba yang beragama Kristen? Kemudian selanjutnya agama Kristen Katolik. Jadi Kristen Protestan ini berbeda dengan Kristen Katolik. Ya, perbedaannya ada pada hari besarnya. Kemudian kitab sucinya sama Injil, kemudian tempat ibadahnya gereja, hari besarnya agama Katolik, ada Natal, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, Jumat Agung, Kamis Putih, ya, dan lain-lain. Kemudian perbedaan agama selanjutnya ada agama Hindu. Ya, kitab sucinya beda, ya, agama Hindu. Di sini ada yang agama Hindu nggak? Nggak ada ya? Kemudian tempat ibadahnya, ya karena agama Hindu ini banyak di Pulau Bali. Ya, walaupun di daerah-daerah lain banyak, tapi masih minoritas ya, masih kecil angkanya. Kalau di Bali, emang di sana mayoritasnya beragama Hindu, ya. Jadi agama Hindu itu tempat ibadahnya pura, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah pura. Kemudian hari besar agama Hindu ada Nyepi, Palungan, Saraswati, Tunggal. Ya, ini hari-hari besarnya. Kemudian ada agama Buddha. Di sini ada yang beragama Buddha. Ya, kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Kemudian tempat ibadahnya ini wihara. Ini contohnya ya. Jadi ini lambangnya itu biasanya di tempat ibadahnya ada seperti ini. Seperti apa sih candi ya? Kemudian biasanya ada patung Siddhartha Gautama yang duduk sila itu. Kemudian hari besar agama Buddha itu ada Waisak. Yang paling terkenal sih Waisak ya, yang sering dengar itu Waisak. Kalau ini Makha Puja, Asing, Ashada, Fatima, Ulandana. Ya. Misalnya ada yang agama Buddha yang lebih tahu lagi ya mengenai hari-hari besar agama Buddha. Kemudian agama ini yang terakhir ya, agama Konghucu. Ya, Konghucu ini biasanya ya penganutnya itu orang Chinese ya. Di sini apa ada yang beragama Konghucu? Ada nggak? Kitab sucinya itu Sisu dan Puji. Yang tempat ibadahnya kelenteng ya ini ya contohnya kelenteng. Jadi kelenteng itu berbeda dengan wihara ya walaupun ininya
hampir sama, ada hampir sedikit-sedikit sama, tapi sebenarnya berbeda. Kemudian hari besar Pamuji itu ada Imlek dan Cap Gome. Nah, itu tadi keragaman agama, ya. Nah, ini semua bagian dari pluralitas masyarakat pada perbedaan agama. Kemudian perbedaan selanjutnya itu perbedaan kebudayaan. Ya, budaya merupakan sebuah sistem, gagasan, dan rasa. Sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya untuk belajar menurut pencarian berat. Kemudian menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Lincoln, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Jadi beberapa pendapat kebudayaan dari para ahli. Kemudian tiga wujud budaya yang ada gagasan. Merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak. Yang namanya abstrak itu tidak nyata, ya, tidak dapat diraba atau disentuh. Ya, ini yang pertama, wujud budaya itu ada yang berupa gagasan. Kemudian wujud selanjutnya ada yang berupa aktivitas. Ya, kalau misalkan contohnya ini, contohnya gagasan kumpulan ide-ide apa, ya. Kemudian ada peraturan atau nilai. Kemudian aktivitas. Nah, wujud selanjutnya yang berupa tindakan merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat sesuai dengan sistem sosial. Kemudian ada yang berbentuk karya atau artefak. Merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didokumentasikan. Jadi kalau artefak atau karya ini misalnya dari wujud ideal kemudian diwujudkan dalam bentuk karya. Kemudian 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, kemudian mata pencaharian, ya, sistem pemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya, penyebab perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan, yang pertama ada perbedaan lokasi yang menyebabkan bentuk rumah, jenis pakaian, hasil kerajinan, hasil budaya berbeda. Ya, karena perbedaan lokasi. Ini karena setiap daerah itu memiliki filosofi atau prinsip yang berbeda-beda sehingga ini menyebabkan budayanya pun berbeda-beda. Kemudian perbedaan agama menyebabkan hasil budaya berbeda seperti seni bangunan, seni ukir, relief patung, seni pertunjukan kekayaan, upacara adat, dan lain-lain. Contohnya, patung dan relief pada dinding candi agama Hindu dan Buddha berbeda dengan relief kaligrafi pada masjid atau agama Islam. Nah, selanjutnya, pluralitas selanjutnya ada tadi perbedaan agama, kemudian perbedaan kebudayaan. Nah, sekarang Indonesia itu ada perbedaan suku bangsa, ya. Dari Harmonisasi Penduduk tahun 2010,
Berhasil diidentifikasi ada 1.331 etnik atau suku bangsa. Ya, banyak sekali ya. Nah, tiap suku bangsa mempunyai budaya berbeda-beda seperti bentuk rumah, ya kan? Misalkan suku Jawa bentuk rumahnya pasti berbeda dengan suku Sulawesi atau di Sumatera. Kemudian pakaian adatnya, ini contohnya, ya, contoh rumah adat. Kemudian ada perbedaan pakaian adat, seni musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Itu perbedaan suku bangsa mengikuti itu tadi ya, ada bentuk rumah, ini pakaian adatnya, seni musiknya, kemudian ada lagu daerahnya, tentu berbeda, setiap daerah punya lagu, karena bahasanya berbeda, otomatis lagu daerahnya pun berbeda. Kemudian tarian daerahnya. Selanjutnya ada perbedaan pekerjaan. Ya, siapa di sini yang orang tuanya dagang, ya. Kemudian di sini juga pasti ada yang orang tuanya guru, atau polisi, atau TNI, ya, atau pekerja kantoran. Ya, itu semua bagian dari pluralitas perbedaan pekerjaan. Ya. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jenis pekerjaan ada sektor formal dan sektor non-formal. Nah, terbagi ya dalam perbedaan pekerjaan ini ada yang formal dan non-formal. Yang formal apa itu? Adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, seperti karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan sebagainya. Jadi kalau pekerjaan sektor formal ini, pelaku usaha resmi, ya, yang apa, baik dalam konsumsi pemerintah maupun swasta. Nah, kalau pekerjaan sektor non-formal adalah pekerjaan yang dijalankan individu tanpa terikat oleh sistem yang berlaku. Berarti kalau ini lawan dari formal, ya, kalau non-formal. Kalau formal ini terikat, ya, ada aturan-aturan khusus. Kalau non-formal tidak ada, ya, tanpa terikat oleh sistem yang berlaku. Nah, seperti misalnya bengkel, petani, ya, penjual bakso, penjual di pasar, dan sebagainya. Ya, itu ya, cuman itu ada beberapa perbedaan apa, pluralitas. Ada yang pertama, tadi perbedaan agama, kemudian perbedaan kebudayaan, ya, kemudian ada perbedaan suku bangsa. Lalu di kelas 7 sudah dibahas ya mengenai suku-suku bangsa di Indonesia, kemudian perbedaan pekerjaan, yaitu bagian dari pluralitas yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Atau ada yang agamanya belum disebut? Oke.
Sudah jelas semua? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Coba Eko Rananto. Iya, Bu. Konstitusi agama Buddha apa coba tadi? Instruksi agama Buddha. Apa ya? Kalau Eko Rananto, agama apa? Apaan, Bu? Agama apa Eko? Suaranya putus-putus, Bu. Kedengeran. Masalahnya putus-putus ya dari tadi. Eko agamanya apa? Islam. Islam. Terus hari besarnya apa aja? Apaan? Hari besarnya umat Islam. Maulid Nabi. Mana? Segitu doang saya tahu, Bu. Apa? Idul Adha, Idul Fitri, apa ya? Hari apa ya? Lupa. Ya, Ya, ada Maulid. besar sendiri. Lupa. Oke. Yang lainnya udah tutup. Yang lainnya coba. Di sini ada yang beragama Buddha nggak? Nggak ada ya? Coba lagi ya. Coba Angela. Angela ini yang kembar ya? Yang kembar ya biasanya dua. Angel lagi sakit, Bu. Sakit. Oke. Coba dasarnya agama Buddha. Apa? Agama Buddha yang apa? Agama Buddha. Tempat apa ceritanya? Hari besarnya. Terus kemudian ada apa namanya Natal kan? Apa? Waisak ya. Jadi harus tahu ya agama-agama yang ada di Indonesia, kemudian hari besarnya apa, kitab sucinya apa. Kemudian lagi apa lagi yang kalian tahu? Kemudian coba aku cari dulu siapa ya yang megang kebagian. Sania Putri. Rumah ibadah agama Hindu. Silakan naiknya. Tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya. Nggak boleh nyontek. Apa? Pura. Pura, betul. 100. Kemudian nggak pernah ke pura ya? Nggak pernah sekali. Langsung pernah ke Bali. Pasti di sana banyak pura-pura. Bukan pura-pura, itu pura. Ya, jadi pura saja. Jangan sebut 2 kali. Karena kalau disebut 2 kali artinya udah berbeda. Harus pura, ya pura. Pura.
Kemudian oh iya, kemudian masih ada beberapa yang belum ikut ya. Siapa di sini yang belum minggu lalu tidak ikut ulangan harian? Aditya, ada nggak? Mas Viva, kemudian Atarik, Reni, Farel. Ini Farel ada Hasibuan belum pernah start tugas. Ya, Farel ini tidak ikut ulangan harian, tugasnya pun satu nggak ada yang masuk. Muhammad Andika Setiawan belum ikut juga. Kemudian dari kelas 82 Arya Indra Pasta. Kemudian Muhammad Aris juga ini tugasnya belum ada yang masuk. Dan Raihan Samsudin Abdul Rajak. Ada nggak Samsudin Abdul Rajak tuh lalu-lalu dia rajin store tugas, belakangan ini sudah tidak pernah store tugas. Kendalanya apa? Sakit atau tidak punya data atau memang malas? Kemudian kelas 83 ya, yang paling rajin ini kelas 82 sedikit sekali yang tidak ikut. Kemudian kalau kelas 83 Agus Salim. Mana Agus Salim tugasnya belum masuk. Ya, Agus Salim tugasnya belum ada yang masuk dengan Farel. Nardi Rambu Arsyad. Ya, Dafasya ini dari lalu-lalu ya. Dafasya kenapa? Elvan Purnama, Rafael Taufik Rahman, sama Raffi Erian. Ini ya tugasnya pada bulan kemudian ulangan harian kan tidak ikut. Jadi yang ulangan harian minggu lalu tidak ikut, masih bisa susulan. Setelah sampai tunggu sampai besok ya. Oke. Jadi untuk materi pluralitas ini dan penting. Nah, kalau misalkan tanya apa itu pluralitas, itu keberagaman budayaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada beberapa perbedaan, misalkan keberagaman agama, kemudian suku bangsa, ya, seperti tadi dijelaskan. Angela kenapa sakit ya? Yang sakit Angela atau terusin Angela. Angela yang sakit. Biasanya kan dua orang, ini Angela dan Christina. Yang sakit Angela. Semoga lekas sehat ya, Angela atau Christina sih yang sakit.
Kalian untuk tugasnya nanti di screen, kemudian kirim ke classroom. Kalau misalkan ribet ngirimnya, bisa kirim by WA, lewat WA, ya. Lewat WA aja kalau misalkan ribet, ya di berkomunikasi di nanti itu soalnya nanti dengan ganda kalian berdua yang paling benar. Kalau mau salah-salah tapi harus lihat dulu, lihat LKS-nya, baca LKS-nya, ya. Nanti kalau kalian jawabnya asal-asalan, nilainya juga bakal asal-asalan. Jangan asal pilih, jangan pilih terhadap. Kemudian nanti di screen kalau udah ada petunjuknya ya, silahkan dibaca petunjuknya di situ. Jadi kalau udah selesai, tekan tombol finish. Kemudian cek my answer, di situ muncul nilai kalian. Nah, kalau udah muncul nilainya, silahkan di screen. Kemudian saya cek classroom atau di Aduh ya, aku baru ya. Jadi kalau sudah jelas, berarti pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, langsung cuci tangan, bahkan selalu ada masker. Ya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.